Negeri Bukhoro sebagai negeri muara Sungai Jihun yang terletak di sebelah utara Afghanistan dan sebelah selatan Ukraina adalah negeri yang banyak melahirkan imam-imam ahlul hadits dan ahlul fiqh. Negeri itu menyimpan kenangan sejarah perjuangan para imam-imam muslimin dalam berbagai bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadits. Dapat disebutkan di sini, para imam ahlul hadits yang lahir dan dibesarkan di negeri Bukhoro antara lain adalah Al-Imam Abdullah bin Muhammad Abu Ja'far Al-Musnadi Al-Bukhari yang meninggal dunia di negeri tersebut pada hari Kamis bulan Zulqa'dah tahun 220H dan kemudian juga lahir di Bukhoro, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256H di sebuah desa bernama Hortanak menuju arah Samarkand. Juga lahir dan dibesarkan di negeri ini Al-Imam Abi Nasr Ahmad bin Muhammad bin Al-Husain Al-Kalabazi Al-Bukhari yang lahir tahun 323H dan meninggal tahun 398H dan masih banyak lagi deretan para imam-imam besar ahli hadits yang menghiasi indahnya sekarang negeri Bukhoro. Tetapi di masa kini kaum muslimin di dunia, apabila disebut Imam Bukhari, maka yang dipahami hanyalah imam ahlul hadits dari negeri Bukhoro yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari. Karena karya beliau yang amat masyhur di kalangan kaum muslimin di dunia ialah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Haditsi Rasulillah wa Sunanihi wa Ayamihi yang kemudian terkenal dengan nama Kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Bukhari itu sendiri maknanya ialah orang dari negeri Bukhoro. Jadi kalau dikatakan Imam Bukhari, maknanya ialah seorang tokoh dari negeri Bukhoro. Al-Bukhari di masa kecil. Nasab kelengkapan dari tokoh yang sedang kita bincangkan ini adalah sebagai berikut: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kakek Zoroaster sebagai agama asli orang-orang Persia yang menyembah api. Sang kakek tersebut meninggal dalam keadaan masih beragama Majusi. Putra dari Bardisbah yang bernama Al-Mughirah kemudian masuk Islam di bawah bimbingan gubernur negeri Bukhoro Yaman Al-Jufi sehingga Al-Mughirah dengan segenap anak cucunya dinisbatkan kepada kabilah Al-Jufi. Dan ternyata cucu dari Al-Mughirah ini di kemudian hari mengukir sejarah yang agung, yaitu sebagai seorang imam ahlul hadits. Al-Imam Al-Bukhari lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194H di negeri Bukhoro di tengah keluarganya yang cinta ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ayah beliau bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah adalah seorang ulama ahli hadits yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari Imam Malik bin Anas, Hamad bin Zaid, dan sempat pula berpegang tangan dengan Abdullah bin Mubarak. Riwayat-riwayat Ismail bin Ibrahim tentang hadits Nabi tersebar di kalangan orang-orang Irak. Ayah Al-Bukhari meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Di saat menjelang wafatnya, Ismail bin Ibrahim sempat membesarkan hati anaknya yang masih kecil sembari menyatakan kepadanya, "Aku tidak mendapati pada hartaku 1 dirham pun dari harta yang haram atau 1 dirham pun dari harta yang syubhat." Tentu anak yang ditumbuhkan dari harta yang bersih dari perkara haram atau syubhat akan lebih baik dan mudah dididik kepada yang baik. Sehingga sejak wafatnya sang ayah, Al-Bukhari hidup sebagai anak yatim dalam dekapan kasih sayang ibunya. Muhammad bin Ismail mendapat perhatian penuh dari ibunya. Sejak usianya yang masih muda dia telah hafal Al-Quran dan tentunya belajar membaca dan menulis. Kemudian pada usia 10 tahun, Muhammad kecil mulai bersemangat mendatangi majelis-majelis ilmu hadits yang tersebar di berbagai tempat di negeri Bukhoro. Pada usia 11 tahun, dia sudah mampu menegur seorang guru ilmu hadits yang salah dalam menyampaikan urut-urutan periwayatan hadits yang disebut sanad. Usia kanak-kanak beliau dihabiskan dalam kegiatan menghafal ilmu dan memahaminya sehingga ketika menginjak usia remaja 16 tahun, beliau telah hafal kitab-kitab karya imam-imam ahli hadits dari kalangan tabi'in, generasi ketiga umat Islam seperti karya Abdullah bin Al-Mubarak, Waqi bin Al-Jarrah, dan memahami betul kitab-kitab tersebut. Usia kanak-kanak Muhammad bin Ismail telah berlalu dengan agenda belajar yang amat padat. Kesibukannya di masa kanak-kanak dalam menghafal dan memahami ilmu, mengantarkannya kepada masa remaja yang cemerlang dan menakjubkan. Kini ia menjadi remaja yang amat diperhitungkan orang di majelis manapun dia hadir. Karena dalam usia belasan tahun seperti ini dia telah hafal di luar kepala 70.000 hadits lengkap dengan sanadnya di samping tentunya Al-Quran 30 juz. Melanglang buana menuntut ilmu. Di awal usianya yang ke-18, Al-Bukhari diajak ibunya bersama kakaknya bernama Ahmad bin Ismail berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan jauh antara negeri Bukhoro dengan Makkah menunggang unta, keledai dan kuda adalah pengalaman baru baginya. Sehingga dia terbiasa dengan berbagai kesengsaraan perjalanan jauh mengarungi padang pasir, gunung-gunung dan lembahnya yang penuh keganasan alam. Dalam kondisi yang demikian, dia merasa semakin dekat kepada Allah dan dia benar-benar menikmati perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan itu. Sesampainya di Makkah, Al-Bukhari mendapati kota Makkah penuh dengan ulama ahli hadits yang membuka halaqah-halaqah ilmu. Tentu yang demikian ini semakin menggembirakan beliau. Oleh karena itu, setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, beliau tetap tinggal di Makkah sementara kakak kandungnya kembali ke Bukhoro bersama ibunya. Beliau bola-balik antara Makkah dan Madinah,
kemudian akhirnya mulai menulis biografi para tokoh. Sehingga lahirlah untuk pertama kalinya karya beliau dalam bidang ilmu hadits yang berjudul Kitabut Tarikh. Ketika kitab karya beliau ini mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam, ramailah pembicaraan orang tentang tokoh ilmu hadits tersebut dan semua orang amat mengaguminya. Sampai-sampai seorang imam ahli hadits di masa itu yang bernama Ishaq bin Rahuyah membawa Kitabut Tarikh karya Al-Bukhari ini ke hadapan gubernur negeri Khurasan yang bernama Abdullah bin Tahir Al-Huzai, sembari mengatakan, "Wahai Tuan Gubernur, maukah aku tunjukkan kepadamu atraksi sihir?" Kemudian ditunjukkan kepadanya kitab ini. Maka gubernur pun membaca kitab tersebut dan beliau sangat kagum dengannya. Sehingga Tuan Gubernur pun mengatakan, "Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa mengarang kitab ini." Al-Imam Al-Bukhari pun akhirnya menjadi amat terkenal di berbagai negeri Islam. Ketika Al-Imam Al-Bukhari berkeliling ke berbagai negeri tersebut, beliau mendapati betapa para ulama ahlul hadits di setiap negeri tersebut sangat menghormatinya. Beliau berkeliling ke berbagai negeri pusat-pusat ilmu hadits seperti Mesir, Syam, Baghdad, Irak, Basrah, Kufah, dan lain-lainnya. Di saat berkeliling ke berbagai negeri itu, beliau suatu hari duduk di majelisnya Ishaq bin Rahuyah. Di sana ada satu saran dari hadirin untuk kiranya ada upaya mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu kitab. Dengan usul ini mulailah Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab sahihnya dan kitab tersebut baru selesai dalam tempo 16 tahun sesudah itu. Beliau menuliskan dalam kitab ini hadis-hadis yang diyakini sahih oleh beliau setelah menyaring dan meneliti 600.000 hadits. Beliau pilih daripadanya 7.275 hadits sahih dan seluruhnya dikumpulkan dalam satu kitab dengan judul Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Haditsi Rasulillah wa Sunani wa Ayamihi yang kemudian terkenal dengan nama Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini pun mendapat pujian dan sanjungan dari berbagai pihak di seantero negeri-negeri Islam. Sehingga ketokohan beliau dalam ilmu hadits semakin diakui kalangan luas dunia Islam. Para imam-imam ahli hadits sangat memuliakannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Mapetik Terbalikin dan lain-lainnya. Imam Al-Bukhari disanjung di mana-mana. Karya-karya beliau dalam bidang hadits terus mengalir dan beredar di dunia Islam. Kepiawaian beliau dalam menyampaikan keterangan tentang berbagai kepelikan di seputar ilmu hadits di berbagai majelis-majelis ilmu bersinar cemerlang sehingga beliau dipuji dan diakui keilmuannya oleh para gurunya dan para ulama yang setara ilmunya dengan beliau, lebih-lebih lagi oleh para muridnya. Beliau menimba ilmu dari 1000 lebih ulama dan semua mereka selalu mempunyai kesan yang baik, bahkan kagum terhadap beliau. Al-Imam Al-Hafidh Abil Hajjaj Yusuf bin Al-Mizi meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal beberapa riwayat pujian para ulama ahli hadits dan sanjungan mereka terhadap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Di antara beberapa riwayat itu antara lain ialah pernyataan Al-Imam Mahmud bin An-Nadir Abu Sa'al As-Syafi'i yang menyatakan, "Aku masuk ke berbagai negeri yaitu Basrah, Syam, Hijaz dan Kufah. Aku melihat di berbagai negeri tersebut bahwa para ulamanya bila menyebutkan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari selalu mereka lebih mengutamakannya daripada diri-diri mereka. Karena itu majelis-majelis ilmu Al-Imam Al-Bukhari selalu dijejali ribuan para penuntut ilmu. Dan bila beliau memasuki suatu negeri, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kaum muslimin menyambutnya di perbatasan kota karena beberapa hari sebelum kedatangan beliau, telah tersebar berita akan datangnya Imam Ahlul Hadits, sehingga kaum muslimin pun berjejal-jejal berdiri di pinggir jalan yang akan dilewati beliau hanya untuk sekedar melihat wajah beliau atau kalau bernasib baik, kiranya dapat bersalaman dengan beliau." Al-Imam Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hashid bin Ismail dan seorang lagi tidak disebutkan namanya keduanya menceritakan, para ulama ahli hadits di Basrah di zaman Al-Bukhari masih hidup merasa lebih rendah pengetahuannya dalam hadits dibanding Al-Imam Al-Bukhari. Padahal beliau ini masih muda belia, sehingga pernah ketika beliau berjalan di kota Basrah, beliau dikerumuni para penuntut ilmu. Akhirnya beliau dipaksa duduk di pinggir jalan dan dikerumuni ribuan orang yang menanyakan kepada beliau berbagai masalah agama. Padahal wajah beliau masih belum tumbuh rambut pada dagunya dan juga belum tumbuh kumis. Datanglah badai menghempas. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dieluk-elukan dan disanjung orang di mana-mana. Pujian penuh ketakjuban datang dari segala penjuru negeri, dan beliau dijadikan rujukan para ulama di masa muda belia. Di saat penuh kesibukan ibadah dan ilmu yang menghiasi detik-detik kehidupan Al-Bukhari, pada sebagian orang muncul iri dengki terhadap berbagai kemuliaan yang Allah limpahkan kepadanya. Badai itu bermula dari kedatangan beliau pada suatu hari di negeri Naisabur dalam rangka menimba ilmu dari para imam-imam ahli hadits di sana. Kedatangan beliau ke negeri tersebut bukanlah untuk pertama kalinya. Beliau sebelumnya sudah berkali-kali berkunjung ke sana karena Naisabur termasuk salah satu pusat markas ilmu sunnah. Lagi pula di sana terdapat guru beliau, seorang ahli hadits yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Pada suatu hari tersebarlah berita gembira di Naisabur bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari akan datang ke negeri tersebut untuk tinggal padanya beberapa lama. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengumumkan secara khusus di majelis ilmunya dengan menyatakan, barang siapa ingin menyambut
Muhammad bin Ismail besok, silakan menyambutnya karena aku akan menyambutnya. Maka masyarakat luas pun bergerak mengadakan persiapan untuk menyambut kedatangan imam besar ahli hadits di kota mereka. Di hari kedatangan Imam Al-Bukhari itu, ribuan penduduk Naisabur bergerombol di pinggir kota untuk menyambutnya. Di antara yang berkerumun menunggu kedatangan beliau itu ialah Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuli bersama para ulama lainnya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yakub Al-Ahram bahwa ketika Al-Bukhari sampai di pintu kota Naisabur, yang menyambutnya sebanyak 4.000 orang berkuda, di samping yang menunggang keledai dan himar serta ribuan pula yang berjalan kaki. Imam Muslim bin Al-Hajjaj menceritakan, ketika Muhammad bin Ismail datang ke Naisabur, semua pejabat pemerintah dan semua ulama menyambutnya di batas negeri. Ketika Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sampai di Naisabur, para penduduk menyambutnya dengan penyambutan yang demikian besar dan agung. Beribu-ribu orang berkerumun di tempat tinggal beliau setiap harinya untuk menanyakan kepada beliau berbagai masalah agama dan khususnya berbagai kepelikan tentang hadits. Akibatnya berbagai majelis ilmu para ulama yang lainnya menjadi sepi pengunjung. Dari sebab ini mungkin timbul ketidakkenakan di hati sebagian ulama itu terhadap Al-Bukhari. Di hari ketiga kunjungan beliau ke Naisabur, terjadilah peristiwa yang amat disesalkan itu. Diceritakan oleh Ahmad bin Adi peristiwa itu terjadi sebagai berikut. Telah menceritakan kepadaku sekelompok ulama bahwa ketika Muhammad bin Ismail sampai ke negeri Naisabur dan orang-orang pun berkumpul mengerumuninya, maka timbullah kedengkian padanya dari sebagian ulama yang ada pada waktu itu. Sehingga mulailah diberitakan kepada para ulama ahli hadits bahwa Muhammad bin Ismail berpendapat bahwa lafaz beliau ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Pada suatu majelis ilmu, ada seseorang berdiri dan bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Abdillah, yakni Al-Bukhari, apa pendapatmu tentang orang yang menyatakan bahwa lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk? Apakah memang demikian atau lafadz orang yang membaca Al-Quran itu bukan makhluk?" Mendengar pertanyaan itu, beliau berpaling karena tidak mau menjawabnya. Akan tetapi si penanya mengulang-ulang terus pertanyaannya hingga sampai ketiga kalinya seraya memohon dengan sangat agar beliau menjawabnya. Al-Bukhari pun akhirnya menjawab dengan mengatakan, Al-Quran kalamullah, perkataan Allah dan bukan makhluk. Sedangkan perbuatan hamba Allah adalah makhluk, dan menguji orang dalam masalah ini adalah perbuatan bid'ah. Dengan jawaban beliau ini, si penanya membuat ricuh di majelis dan mengatakan tentang Al-Bukhari, dia telah menyatakan bahwa lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Akibatnya orang-orang di majelis itu menjadi ricuh dan mereka pun segera membubarkan diri dari majelis itu dan meninggalkan beliau sendirian. Sejak itu Al-Bukhari duduk di tempat tinggalnya dan orang-orang pun tidak lagi mau datang kepada beliau. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Ghalib dengan sanadnya dari Muhammad bin Hasinam menceritakan, setelah orang meninggalkan Al-Bukhari, orang-orang yang meninggalkan beliau itu sempat datang kepada beliau dan mengatakan, "Engkau mencabut pernyataanmu agar kami kembali belajar di majelismu." Beliau menjawab, "Saya tidak akan mencabut pernyataan saya kecuali bila mereka yang meninggalkanku menunjukkan hujah argumentasi yang lebih kuat dari hujahku." Kata Muhammad bin Hasinam, "Sungguh aku amat kagum dengan tegarnya dan kokohnya Al-Bukhari dalam berpegang dengan pendirian." Kaum muslimin di Naisabur gempar dengan kejadian ini dan akhirnya arus fitnah melibatkan pula Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuli. Sehingga beliau menyatakan di majelis ilmu beliau yang kini telah ramai kembali setelah orang meninggalkan majelis Al-Bukhari, "Ketahuilah, sesungguhnya siapa saja yang masih mendatangi majelis Al-Bukhari, dilarang datang ke majelis kita ini. Karena orang-orang di Baghdad telah memberitakan melalui surat kepada kami bahwa orang ini, yakni Al-Bukhari, mengatakan bahwa lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Kata mereka yang ada di Baghdad bahwa Al-Bukhari telah dinasehati untuk jangan berkata demikian, tetapi dia terus mengatakan demikian. Oleh karena itu, jangan ada yang mendekatinya dan barang siapa mendekatinya maka janganlah mendekati kami." Tentu saja dengan telah terlibatnya Imam Az-Zuli, fitnah semakin meluas. Hal ini terjadi karena Az-Zuli adalah imam yang sangat berpengaruh di seluruh wilayah Khurasan yang beribu kota di Naisabur itu. Bahkan lebih lanjut Al-Imam Az-Zuli menegaskan, Al-Quran adalah kalamullah, yakni firman Allah dan bukan makhluk dari segala sisinya dan dari segala keadaan. Maka barang siapa yang berpegang dengan prinsip ini, sungguh dia tidak ada keperluan lagi untuk berbicara tentang lafadznya ketika membaca Al-Quran atau omongan yang serupa ini tentang Al-Quran. Barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari iman, dan harus dipisahkan dari istrinya serta dituntut untuk taubat dari ucapan yang demikian. Bila dia mau taubat maka diterima taubatnya. Tetapi bila tidak mau taubat, harus dipenggal lehernya dan hartanya menjadi rampasan muslimin serta tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dan barang siapa yang bersikap abstain dengan tidak menyatakan Al-Quran sebagai makhluk dan tidak pula menyatakan Al-Quran bukan makhluk, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang kafir. Barang siapa yang menyatakan, lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh dia adalah ahli bid'ah, yakni orang yang sesat. Tidak boleh duduk bercengkrama dengannya dan tidak boleh diajak bicara.
Oleh karena itu, barang siapa setelah penjelasan ini masih saja mendatangi tempatnya Al-Bukhari, maka curigailah ia karena tidaklah ada orang yang tetap duduk di majelisnya kecuali dia semazhab dengannya dalam kesesatannya. Dengan pernyataan Az-Zuli seperti ini, berdirilah dari majelis itu Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Bahkan Imam Muslim mengirimkan kembali kepada Az-Zuli seluruh catatan riwayat hadits yang didapatkannya dari Imam Az-Zuli, sehingga dalam Sahih Muslim tidak ada riwayat Az-Zuli dari berbagai sanad yang ada padanya. Sikap Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah yang seperti itu menyebabkan Az-Zuli semakin marah sehingga beliau pun menyatakan, orang ini, yakni Al-Bukhari tidak boleh bertempat tinggal di negeri ini bersama aku. Kemarahan Az-Zuli seperti ini sangat menggusarkan Ahmad bin Salamah, salah seorang pembela Al-Bukhari. Dia segera mendatangi Al-Bukhari seraya mengatakan, wahai Abu Abdillah, yakni Al-Bukhari, orang ini, yakni Az-Zuli, sangat berpengaruh di Khurasan, khususnya di kota ini, yakni kota Naisabur. Dia telah terlalu jauh dalam berbicara tentang perkara ini sehingga tak seorang pun dari kami bisa menasehatinya dalam perkara ini. Maka bagaimana pendapatmu? Al-Imam Al-Bukhari amat paham kegusaran muridnya ini sehingga dengan penuh kasih sayang beliau memegang jenggot Ahmad bin Salamah dan membaca surat Ghafir 44 yang artinya, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kemudian beliau menunduk sambil berkata, ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku tinggal di Naisabur tidaklah bertujuan jahat dan tidak pula bertujuan dengan kejelekan. Engkau juga mengetahui ya Allah, bahwa aku tidak mempunyai ambisi untuk memimpin. Hanya saja karena aku terpaksa pulang ke negeriku karena para penentangku telah menguasai keadaan. Dan sungguh orang ini, yakni Az-Zuli, membidikku semata-mata karena hasad dengki terhadap apa yang Allah telah berikan kepadaku daripada ilmu. Wajah beliau sendu menyimpan kekecewaan yang mendalam. Dan dia menatap Ahmad bin Salamah dengan mantap sambil berkata, wahai Ahmad, aku akan meninggalkan Naisabur besok agar kalian terlepas dari berbagai problem akibat omongannya, yakni omongan Az-Zuli karena sebab keberadaanku. Segera setelah itu Al-Bukhari berkemas-kemas untuk mempersiapkan keberangkatannya besok kembali ke negeri Bukhara. Rencana Al-Bukhari untuk pulang ke negeri Bukhara sempat diberitakan oleh Ahmad bin Salamah kepada segenap kaum muslimin di Naisabur, tetapi mereka tidak ada yang berselera untuk melepasnya di batas kota. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari dilepas kepulangannya oleh Ahmad bin Salamah saja dan beliau berjalan sendirian menempuh jalan darat yang jauh menuju negerinya yaitu Bukhara. Selamat tinggal Naisabur, rasanya tidak mungkin lagi aku berjumpa denganmu. Badai di negeri Bukhara. Di negeri Bukhara telah tersebar berita bahwa Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sedang menuju Bukhara. Penduduk Bukhara melakukan berbagai persiapan untuk menyambutnya di pintu kota. Bahkan diceritakan oleh Ahmad bin Mansur Asy-Syirazi bahwa dia mendengar dari berbagai orang yang menyaksikan peristiwa penyambutan Al-Bukhari di negeri Bukhara, dikatakan bahwa masyarakat membangun gapura penyambutan di tempat yang berjarak 1 farsak kurang lebih 5 km sebelum masuk kota Bukhara. Dan ketika Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah sampai di gapura, selamat datang, tersebut, beliau mendapati hampir seluruh penduduk negeri Bukhara menyambutnya dengan penuh sukacita, sampai-sampai disebutkan bahwa penduduk melemparkan kepingan emas dan perak di jalan yang akan diinjak oleh telapak kaki Al-Bukhari. Mereka berdiri di kedua sisi jalan masuk kota Bukhara sambil berebut memberikan buah anggur yang istimewa kepada sang Imam Ahlul Hadits yang amat mereka cintai itu. Tetapi sukacita penduduk negeri Bukhara ini tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah itu para ahli fikih mulai resah dengan beberapa perubahan pada cara beribadah orang-orang Bukhara. Yang berlaku di negeri tersebut adalah mazhab Hanafi, sedangkan Al-Bukhari mengajarkan hadits sesuai dengan pengertian ahli hadits yang tidak terikat dengan mazhab tertentu sehingga yang nampak pada masyarakat ialah sikap-sikap yang diajarkan oleh ahli hadits, dan bukan pengamalan mazhab Hanafi. Orang dalam beri qomat untuk salat jamaah tidak lagi menggenapkan bacaan qomat seperti azan, tetapi membaca qomat dengan satu-satu sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis sahih. Ketika bertakbir dalam salat semula, tidak mengangkat tangan sebagaimana mazhab Hanafi, sekarang mereka bertakbir dengan mengangkat tangan. Dengan berbagai perubahan ini keresahan para ulama fikih tambah menjadi-jadi sehingga tokoh ulama fikih di negeri tersebut yang bernama Huraits bin Abi Uraika, menyatakan tentang Al-Imam Al-Bukhari, orang ini pengacau. Dia akan merusakkan kehidupan keagamaan di kota ini. Muhammad bin Yahya telah mengusir dia dari Naisabur, padahal dia imam ahli hadits. Maka Huraits dan kawan-kawan mulai berusaha untuk mempengaruhi gubernur Bukhara agar mengusir Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini. Gubernur negeri ini yang bernama Khalid bin Ahmad As-Sadusi Az-Zuli. Gubernur Khalid pernah meminta Al-Bukhari untuk datang ke istananya guna mengajarkan kitab At-Tarikh dan Sahih Al-Bukhari bagi anak-anaknya. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari menolak permintaan gubernur tersebut dengan mengatakan, aku tidak akan menghinakan ilmu ini dan aku tidak akan membawa ilmu ini dari pintu ke pintu. Oleh karena itu bila Anda memerlukan ilmu ini, maka hendaknya Anda datang saja ke masjidku, atau ke rumahku. Bila sikapku yang demikian ini tidak menyenangkanmu, engkau adalah penguasa.
Silakan engkau melarang aku untuk membuka majelis ilmu ini agar aku punya alasan di sisi Allah di hari kiamat bahwa aku tidaklah menyembunyikan ilmu tetapi dilarang oleh penguasa untuk menyampaikannya. Tentu Gubernur Khalid dengan jawaban ini sangat kecewa. Maka berkumpullah padanya penghasutan Huraits bin Abil Wuraka dan kawan-kawan serta kekecewaan pribadi gubernur ini. Huraits dan Gubernur Khalid akhirnya sepakat untuk membikin rencana mengusir Muhammad bin Ismail dari Bukhara. Lebih-lebih lagi telah datang surat dari Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuli dari Naisabur kepada Gubernur Khalid bin Ahmad As-Sadusi Az-Zuli di Bukhara yang memberitakan bahwa Al-Bukhari telah menampakkan sikap menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian matanglah rencana pengusiran Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari negeri Bukhara. Upaya pengusiran itu bermula dengan dibacakannya surat Muhammad bin Yahya Az-Zuli di hadapan segenap penduduk Bukhara tentang tuduhan beliau kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bahwa beliau telah berbuat bid'ah dengan mengatakan bahwa lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Tetapi dengan pembacaan surat, penduduk Bukhara pada umumnya tidak mau peduli dengan tuduhan tersebut dan terus memuliakan Al-Imam Al-Bukhari. Namun Gubernur Khalid akhirnya mengusirnya dengan paksa sehingga Al-Imam Al-Bukhari sangat kecewa dengan perlakuan ini. Dan sebelum keluar dari negeri Bukhara, beliau sempat mendoakan celaka atas orang-orang yang terlibat langsung dengan pengusirannya. Ibrahim bin Makil An-Nasafi menceritakan, aku melihat Muhammad bin Ismail pada hari beliau diusir dari negeri Bukhara, aku mendekat kepadanya dan aku bertanya kepadanya, wahai Abu Abdillah, apa perasaanmu dengan pengusiran ini? Beliau menjawab, aku tidak peduli selama agamaku selamat. Al-Bukhari meninggalkan Bukhara dengan penuh kekecewaan dan dilepas penduduk Bukhara dengan penuh kepiluan. Beliau berjalan menuju desa Bikanda kemudian berjalan lagi ke desa Hartanka, yang keduanya adalah desa-desa negeri Samarkand. Di desa terakhir inilah beliau jatuh sakit dan dirawat di rumah salah seorang kerabatnya penduduk desa tersebut. Dalam suasana hati yang terluka, tubuhnya yang kurus kering di usia ke-62 tahun, beliau berdoa mengadukan segala kepedihannya kepada Allah tak petik terbalik Allah, ya Allah, bumi serasa sempit bagiku. Tolonglah ya Allah, engkau panggil aku ke haribaanmu. Dan sesaat setelah itu ia pun menghembuskan nafas terakhir dan selamat tinggal dunia yang penuh onak dan duri. Pembelaan Al-Bukhari. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengakhiri hidupnya di desa Hartanka, Samarkand pada malam Sabtu di malam Hari Raya Fitri Idul Fitri, 1 Syawal 256 sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, beliau sempat berwasiat agar mayatnya nanti dikafani dengan 3 lapis kain kafan tanpa imamah ikat kepala dan tanpa baju. Dan beliau berwasiat agar kain kafannya berwarna putih. Semua wasiat beliau itu dilaksanakan dengan baik oleh kerabat beliau yang merawat jenazahnya. Beliau dikuburkan di desa itu di hari Idul Fitri 1 Syawal 256 setelah salat duhur. Dan seketika selesai pemakamannya, tersebarlah bau harum dari kuburnya dan terus semerbak bau harum itu sampai berhari-hari. Gubernur Bukhara Khalid bin Ahmad Az-Zuli menuai hasil dari kedalimannya dengan datangnya keputusan pencopotan terhadap jabatannya dari Khalifah Al-Muqtamad karena tuduhan ikut terlibat pemberontakan Yakub bin Al-Laits terhadap Khilafah At-Tahir. Khalid bin Ahmad akhirnya dipenjarakan di Baghdad sampai mati di penjara pada tahun 269 Sedangkan Huraits bin Abil Waraka ditimpa kehancuran pada anak-anaknya yang berbuat tidak senonoh. Para penentang Imam Bukhari menyatakan penyesalannya dan kesedihannya dengan wafatnya beliau dan sebagian mereka sempat mendatangi kuburnya. Mulailah setelah itu orang berani menyebarkan pembelaan Al-Imam Al-Bukhari dari segala tuduhan miring terhadap dirinya. Tetapi berbagai pembelaan itu selama ini tenggelam dalam hiruk-pikuk fitnah tuduhan keji terhadap diri beliau. Dan Allah Maha Adil terhadap hamba-hambanya. Muhammad bin Nasir Al-Marwazi mempersaksikan bahwa Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menyatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa aku telah berpendapat bahwa lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh dia adalah pendusta, karena sesungguhnya aku tidak pernah mengatakan demikian. Abu Amr Ahmad bin Nasir An-Naisaburi Al-Hafaf mempersaksikan bahwa Al-Imam Al-Bukhari telah mengatakan kepadanya, wahai Abu Amir, hafal baik-baik apa yang aku ucapkan, siapa yang menyangka bahwa aku berpendapat bahwa lafadzku tentang Al-Quran adalah makhluk, baik dia dari penduduk Naisabur, Kaumis, Ar-Roy, Hamazan, Hulwan, Baghdad, Kufah, Basrah, Makkah, atau Madinah, maka ketahuilah bahwa yang menyangka aku demikian itu adalah pendusta. Karena sesungguhnya aku tidaklah mengatakan demikian. Hanya saja aku mengatakan, segenap perbuatan hamba Allah itu adalah makhluk. Yahya bin Said mengatakan, Abu Abdillah Al-Bukhari telah berkata, gerak-gerik hamba Allah, suara mereka, tingkah laku mereka, segala tulisan mereka adalah makhluk. Adapun Al-Quran yang dibaca dengan suara huruf-huruf tertentu, yang ditulis di lembaran-lembaran penulisan Al-Quran, yang dihafal di hati para penghafalnya, maka semua itu adalah kalamullah perkataan Allah dan bukan makhluk. Gunjar membawakan riwayat dengan sanadnya sampai ke Al-Firabri, dia mengatakan bahwa Al-Bukhari telah mengatakan, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk.
Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk maka sungguh dia telah kafir. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab khusus dalam masalah ini dengan judul Halku Af Petik Terbalik Alil Ibad yang padanya beliau menjelaskan pendirian beliau dalam masalah ini dengan gamblang dan jelas serta lengkap dan ilmiah. Fitnah itu memang kejam, lebih kejam dari pembunuhan. Dia tidak akan memilih antara orang jahil atau orang alim dari kalangan ulama. Dan ulama pun bisa salah dalam memberikan penilaian, karena yang masum terjaga dari kesalahan hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang meyakini bahwa ulama itu masum hanyalah para ahli bidah dari kalangan Rafidlah, Syiah, atau orang-orang Sufi. Demikian pula orang-orang yang mencerca ulama karena kesalahannya semata tanpa mempertimbangkan apakah kesalahan itu karena kesalahan ijtihad ataukah kesalahan prinsip yang tak termaafkan. Yang demikian ini adalah sikap sufaha, orang-orang dungu, semacam Sururiyun pengikut Muhammad bin Surur, atau Hadadiyun pengikut Mahmud al-Haddad. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganggap para ulama itu masum dan tidak pula melecehkan ulama ketika mendapati kesalahan mereka. Dengan prinsip inilah kita tetap memuliakan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan juga kita memuliakan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuli. Kita mendoakan rahmat Allah bagi para imam-imam tersebut. Dan kita memahami segala perselisihan di kalangan mereka dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengerti mana yang benar untuk kita ikuti dan mana yang salah untuk kita tinggalkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkata dan berbuat dengan bersandarkan kepada ilmu. Adalah bukan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah bila segerombolan orang berbuat hura-hura dan kemudian menvonis seseorang atau sekelompok orang. Tetapi ketika ditanyai, apa dasar kamu berbuat demikian? Jawabannya, kami masih menunggu fatwa dari ulama. Kita katakan kepada mereka ini, apalagi yang kalian tunggu dari ulama setelah kalian berbuat, menvonis dan menilai. Apakah kalian berbuat dulu baru mencari pembenaran terhadap perbuatan kalian dengan fatwa ulama? Kalau begitu yang kalian tunggu adalah fatwa pembenaran dari ulama terhadap perbuatan kalian, tentu yang demikian ini bukanlah akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gubernur Bukhara Khalid bin Ahmad As-Sadusi dan Mufti Negeri Bukhara Huraits bin Abil Waraka telah menyimpan ketidaksenangan kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan berencana untuk mengusirnya dari negeri Bukhara. Ketika sedang mencari-cari alasan pembenaran terhadap perbuatannya tiba-tiba datang surat dari Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuli dari Naisabur yang memperingatkan sang gubernur dari bahaya bid'ah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari. Surat ini seperti kata pepatah, pucuk dicita ulam tiba. Tanpa selidik dan tanpa teliti, segera surat ini dibacakan di hadapan penduduk Bukhara dan setelah itu datanglah keputusan pengusiran Al-Bukhari dari negeri kelahirannya, sehingga yang diharapkan, kesan orang bahwa pengusiran itu karena semata-mata alasan agama dan bukan alasan yang lainnya. Tetapi Allah Maha Tahu dan Dia membongkar segala kejahatan di balik alasan-alasan yang memakai atribut agama itu. Sehingga yang tertulis dalam sejarah Islam sampai hari ini adalah kesan buruk terhadap perbuatan Khalid bin Ahmad As-Sadusi dan Huraits bin Abil Waraka. Dan bukan kesan buruk yang dibikin-bikin oleh para pencoleng fatwa ulama itu. Camkanlah, pengkhianatan dan kedustaan itu berulang-ulang terus dari masa ke masa. Hanya saja pemainnya yang berganti-ganti. Tetapi semua itu akan menjadi sejarah bagi anak cucu di belakang hari sebagaimana sejarah pengkhianatan dan kedustaan terhadap Al-Imam Al-Bukhari yang sekarang menjadi pergunjingan bagi generasi ini. Wallahu a'lam bishawab.